Dinamika geopolitik global, kenaikan harga energi, hingga tantangan pasokan gas dan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi sektor energi nasional. Kondisi ini tak hanya berdampak pada ketahanan energi, tetapi juga meningkatkan biaya operasional dunia usaha. Untuk mengupas tuntas tantangan tersebut, simak liputannya berikut ini. Berbagai tantangan di sektor energi menjadi fokus pembahasan dalam Coffee Morning yang diselenggarakan CNBC Indonesia bersama Bank DBS Indonesia. Acara ini bertajuk Managing Cost to Supply, Challenging Era for Energy, Resources and Infrastructure Companies. Forum ini mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, hingga sektor perbankan untuk membahas dampak gejolak global terhadap pasokan dan harga energi di dalam negeri. Diskusi di forum tersebut menyoroti beragam isu, mulai dari isu ketahanan energi yang dihadapi Indonesia, ketersediaan pasokan gas, efisiensi biaya operasional, hingga strategi pembiayaan bagi proyek energi dan infrastruktur. Di kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyoroti soal dampak yang dihadapi Indonesia dari gejolak geopolitik Timur Tengah yang berpengaruh besar pada sektor energi global. Nah, di dalam krisis geopolitik yang saat ini kita hadapi, kita mengalami krisis multidimensi. Pertama, kita lihat krisis bahan baku, minyak mentah susah didapatkan, meskipun Indonesia saat ini kebutuhan minyak mentahnya hanya 20% dari Timur Tengah, tetapi kita membeli crude 20% dari Timur Tengah. Kita juga mengimpor apa Ibu Bapak? BBM. BBM-nya dari mana? Dari Singapura dan Malaysia. 70% BBM kita dari Singapura dan Malaysia. Artinya apa? Ketika Singapura dan Malaysia terkendala untuk membeli crude-nya dari Timur Tengah, tentu kita juga terkendala untuk menerima supply dari BBM kita. BBM kita kebutuhannya sangat tinggi. Hari ini Pertalite kita kurang lebih 33-34 juta kiloliter. Kemudian juga solar kita kurang lebih kebutuhannya 19 juta kiloliter dan itu besar sekali. Meskipun impor diesel solar itu sudah menurun karena kita sudah menerapkan B40, B50 hari ini. Nah, namun demikian rantai suplai bahan baku itu sekarang terkendala. Tidak hanya itu saja, turunannya juga. Mulai dari urea, mulai dari nafta, helium, dan sebentar lagi semuanya akan menjadi lebih mahal. Apa yang menjadi lebih mahal? Plastik hari ini kita rasakan harganya sudah mahal. Kita nanti dengan pupuk akan mahal, obat-obatan akan mahal. Helium yang produksi chips kita, nanti sebentar lagi handphone kita, laptop kita, kemudian tablet-tablet kita akan menjadi lebih mahal. Karena hal-hal yang kemudian menjadi gangguan dari rantai pasok kita. Nah, hari ini transmisi disrupsi tersebut terhadap ekonomi kita terasa. Karena apa? Dengan tambah mahal, otomatis inflasi terjadi. Sementara di sesi diskusi panel, sejumlah narasumber yang hadir, yaitu Wakil Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Taufik Aditya Warman, dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional atau Aspermigas, Elan Biantoro, juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi di sektor energi di Indonesia. Pertamina misalnya, juga menghadapi tantangan dari sisi distribusi. Namun, hal itu dapat teratasi melalui koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang turut berkontribusi menjaga pasokan energi ke seluruh Indonesia. Kemudian yang challenge yang saat ini adalah distribution. Mungkin distribution itu bukan hanya kita ke depo penerima, tetapi kita harus sampai ke pelosok-pelosok di SPBU, baik di pegunungan maupun di daerah T3. Nah itu mungkin challenge yang kami hadapi saat ini, yang tentunya menjadi tugas bersama. Dan saya kira pelaku-pelaku industri juga sudah gotong royong bersama kami dengan Patraniaga untuk memastikan ketersediaan energi itu di masyarakat. Nah memang beberapa mungkin case beberapa minggu terakhir juga ada beberapa kendala di beberapa wilayah, tapi kita coba respon dengan cepat, koordinasi dengan semua stakeholder, pemerintah, Forkopimda, kemudian juga aparat kepolisian, TNI. Tapi ya alhamdulillah kita bisa recovery. Nah mungkin itu yang tadi Pak Edi underlying bahwa resilience
energi Indonesia itu different from other country that we face from geopolitical challenge. Sedangkan di sisi hulu, Aspermigas menyoroti soal perlunya perbaikan dalam hal tata kelola dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Hal ini dinilai penting agar perbankan dapat lebih merasa terjamin dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor energi, khususnya yang membutuhkan nilai investasi yang besar. Kami dari Aspermigas melihatnya nomor satu adalah tata kelola. Dan apabila tata kelola itu bisa bersinergi dan diperpendek birokrasinya, ya, juga rantai suplainya dibuat simpel, tidak terlalu panjang, saya kira itu yang harus kita selesaikan. Dan kepastian menjadi terbentuk, baik dari pengguna, pelaku itu ada investor dan juga pekerja di dalam industri migas. Ya. Kami di Aspermigas itu ada investor, ada vendors atau kontraktor, ya. Ada lagi trader. Itu anggota kami saat ini menjadi kebingungan pada saat terjadi banyak sekali turbulensi seperti sekarang. Saya kira kata kuncinya adalah tata kelola yang harus kita perbaiki. Bahwasannya sesi upstream itu dilindungi proses bisnisnya sehingga mereka dikawal. Berikan mereka karpet merah. Mereka sudah facing risk, ya. Risikonya tinggi sekali, tapi dipersulit dengan uncertainties, dengan biaya-biaya yang tidak bisa ditebak. Ini yang membuat perbankan juga akan gamang memberikan pembiayaan. Kalau proyeknya sudah bisa dihitung, ya, biayanya sudah bisa dihitung, tapi begitu masuk ke daerah, banyak tarif-tarif yang tidak bisa dihitung dari awal. Uncertainties inilah yang membuat kita menjadi gamang untuk pinjam uang ke bank. Ya. Saya kira itu, di sini di pertemuan ini saya ingin menyampaikan bahwa kami pelaku bisnis migas banyak menghadapi masalah-masalah yang selain tadi masalah tata kelola, juga masalah-masalah non teknikal, ya, perizinan, pembebasan lahan, bahkan biaya-biaya yang tidak bisa ditebak di area-area tempat kita bekerja. Sementara itu, pelaku bisnis di sektor industri menilai bahwa aspek ketahanan energi dapat menjadi sebuah keunggulan kompetitif pada suatu negara, yang pada akhirnya menjadi daya tarik bagi pelaku industri yang ingin berinvestasi di Indonesia. Di Himpunan Kawasan Industri Indonesia, dalam konteks energi, itu tidak hanya kebutuhan tentang berapa harga listrik misalnya, tetapi berapa keandalannya. Jadi kita dalam posisi yang kemudian cost to supply itu atau biaya rantai pasok itu dalam konteks ini adalah biaya competitiveness. Jadi seberapa kompetitif Indonesia, bukan investor bukan akan masuk di Batam atau di Jawa Barat atau milih di Jawa Timur, tetapi kita sudah membandingkan dengan negara tetangga. Milih Indonesia apa Vietnam, milih Indonesia apa Thailand, milih Indonesia apa Malaysia. Jadi harga energi dalam konteks diskusi kita pagi ini menurut saya sangat strategis karena ekosistem energi salah satu dari ekosistem yang mendorong cost of supply. Bahwa ada logistik cost, ada pelabuhan, ada utilitas, ada kecepatan pelayanan, kepastian regulasi yang tadi Pak Edi sampaikan, yang persoalan 15 tahun lalu masih juga sekarang. Jadi artinya kita memang benar-benar butuh menciptakan ekosistem yang energi menjadi daya dukung enabler, tetapi lainnya juga penting diurus. Itu kira-kira dari konteks kawasan industri. Sementara itu, dari sisi perbankan yang banyak membantu pembiayaan bagi sektor usaha, Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong menegaskan bahwa dunia usaha membutuhkan strategi yang tepat agar mampu menjaga efisiensi biaya, keandalan pasokan, serta daya saing di tengah ketidakpastian global. Okay, so as we have discussed, the challenges facing energy resources and infrastructure companies today are not just about access to capital. They are about navigating uncertainty, allocating capital wisely, and executing with confidence. This is where we believe our role as DBS Bank extends beyond financing. We aspire to be your trusted partner for business growth, helping you to understand the market, allocate capital
effectively, and execute successfully through volatility. First, we help clients to understand the market. In an environment that's shaped by policy changes, commodity volatility, foreign exchange movements, and supply chain disruption, timely insights become a competitive advantage. Our goal as a bank is to provide the insights that enable our clients to make smarter decisions and stay ahead of market shifts. Second, we help clients allocate capital more effectively, whether it's assessing project bankability, optimizing capital structures, or developing transition roadmaps. We work alongside our clients to ensure that investments are both strategic and executable. Third, we help clients execute with confidence. Through working capital solutions, project financing, risk management, hedging strategies, and cross-border capabilities, we support clients in turning plans into outcomes, even in volatile markets. Senada dengan pernyataan Lim Chu Chong, Kevin Tanuwijaya yang merupakan Direktur Eksekutif Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia juga menegaskan bahwa Bank DBS Indonesia secara aktif turut memberikan dukungan konkret bagi para nasabahnya dalam menjalankan bisnis. Pak Chu Chong bilang kayak, what we're trying to do is not just on the funding side, financial advisory. These are critical roles, karena itu especially when the project itu baru mulai. We have done multiple transactions as a financial advisor, not just untuk kayak yang advice yang gampang-gampang, but actually it's a negotiation all the way to the contract with the government, the contract with the lawyers, the contract gimana sih, kayak misalnya kalau off-taker-nya PLN, off-taker-nya itu industry. What are the elements of the contract yang kita bisa bantu negotiate dengan pembuat all these different players yang pasti mau nge-raise projectnya to ensure that the project punya ROI itu bisa ketemu gitu. Dan setiap kali kita ngomong ROI kan, ROI return on investment cuts across both ways, right? It has to work for the businessman, it has to work for the customer, it has to work for the bank. Di tengah besarnya kebutuhan investasi di sektor energi, para pelaku usaha menilai kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia. Mereka menekankan soal pentingnya kepastian regulasi, dukungan pembiayaan, serta adanya forum dialog yang mampu menjembatani aspirasi industri dengan para pengambil kebijakan. Dari konteks ini, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) kita apresiasi sekali acara ini yang melibatkan banyak stakeholder dalam konteks kemandirian energi. Dalam ini khususnya DBS ya, dalam memfasilitasi concern financing di energi, baik energi terbarukan maupun energi yang existing sekarang, energi fosil dan sebagainya. Jadi bagi kawasan industri penting bagi kita untuk memastikan kolaborasi, energinya hadir dan handal. Jadi gas, listrik dan sebagainya itu bagian dari ekosistem yang harus diciptakan dari multi stakeholder, kepastian regulasi, kepastian keandalan energi, dan kemudian memastikan seluruh pihak termasuk bank hadir dalam menciptakan ekosistem yang bagus. Kami selaku pelaku industri sangat melihat event ini sangat bermanfaat buat kami. Bagaimana kami bisa mengkolaborasikan ya apa yang selama ini menjadi kendala kami di industri kami, kemudian rencana-rencana apa yang akan kami kembangkan ke depan, dan apalagi ditambah dengan adanya kehadiran DBS di sini yang otomatis untuk dunia migas ini memang butuh investasi yang cukup besar. Jadi memang harus ada support pembiayaan salah satu dari perbankan, dan kemudian DBS juga concern terhadap ketahanan energi yang memang di Indonesia ini sangat punya potensi sangat besar terhadap energi yang dimiliki oleh bumi Indonesia ini. Saya rasa kita butuh lebih banyak acara seperti ini, karena acara seperti ini tentunya mempertemukan kita dengan para regulator, sehingga mungkin suara daripada para pelaku industri ini bisa diolah nanti oleh para regulator, karena kita melihat kan di tahun 2026 ini tantangannya sangat luar biasa. Kita lihat pergerakan harga komoditas itu tidak bisa diprediksi. Namun industri dan juga ketahanan energi di Indonesia itu perlu sama-sama kita olah gitu ya, dan juga
penting adanya regulasi untuk bisa mendengarkan aspirasi dari para pelaku industri supaya kita tetap bisa bertahan di tengah kondisi seperti ini. Di tengah meningkatnya volatilitas pasar energi global, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan juga sektor keuangan dinilai menjadi kunci untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong investasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Hasifadinata dan juru kamera Ajat CNBC Indonesia, Beyond Business.